Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan belajar tematik PKN tentang meminta maaf. Nah, pasti kalian pernah meminta maaf kan? Nah, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Nah, bisa dilihat pada slide, itu ada gambar, namanya itu Rani. Nah, mari kita baca bareng-bareng ya. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Rani banyak bunga yang ditanam dalam pot. Rani senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Rani sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Rani bersikap? Nah, jadi misalnya kalian menjadi Rani, apakah yang harus kalian lakukan? Nah, tentunya kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani meminta maaf. Nah, meminta maaf itu termasuk dari ciri atau sifat orang yang berjiwa ksatria. Nah, jadi pemberani ya, termasuknya orang yang mau minta maaf itu termasuk orang yang berani. Nah, kalau kita jadi Rani, seharusnya yang kita lakukan adalah segera meminta maaf kepada ibu kita. Misalnya, kata perminta maafnya seperti ini. Ibu, maafkan Rani ya. Tadi Rani tidak sengaja memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Nah, tentunya orang tua Rani atau ibunya Rani pasti akan memaklumi dan pasti juga akan memaafkan Rani. Dan tentu saja mamahnya juga bangga karena Rani bisa mempertanggungjawabkan atau bisa meminta maaf, mau meminta maaf kepada ibunya. Tentu mamahnya juga akan memaafkan dengan senang hati. Nah, kepada siapapun, misal kita punya salah sama orang, kita menyakiti perasaan teman misalnya dengan ucapan kita, atau kita telah menghilangkan barang punya teman. Nah, kita juga harus meminta maaf. Kalau misalkan kita menghilangkan barang punya teman, kita harus menggantinya, ya. Jadi, selain meminta maaf juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Tentu pernah bukan? Kita sebagai anak, kita sebagai manusia biasa tentu pasti pernah melakukan kesalahan, baik kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada bapak ibu guru misalnya. Nah, apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Nah, dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Nah, hubungan dengan orang lain pun akan tetap baik. Nah, untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Jadi kalau misalkan kalian berbuat kesalahan, tidak perlu malu. Langsung saja minta maaf kepada teman kita misalnya. Misal, maaf ya, tadi aku nggak sengaja menjatuhkan botol minummu gitu. Misalkan botol minumnya pecah, berarti nanti kita ganti. Nah, dengan meminta maaf, kita tentunya akan menjadi merasa lebih lega. Dan alhamdulillah kalau misalkan teman kita mau memaafkan kita dengan senang hati. Dan kita, misalnya ada orang yang meminta maaf kepada kita,
tentunya sebelumnya kita malah sudah harus bisa memaafkan kesalahannya. Nah, itu lebih baik ya. Nah, jadi untuk perminta maafan ini nanti ada sedikit video cuplikan tentang perminta maafan. Nah, saksikan baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Yelah, dah nak raya. Semua orang kat bandar tu dah mula balik kampung. Kau tak balik kampung? Ini kan kampung aku. Nak balik kampung mana lagi? Tapi tahun ni sedih lah. Ehsan beraya kat luar negara. Tinggal aku seorang-seorang. Ish, apa pula? Kita orang kan ada. Betul tu betul. Esok kelas ngaji dah tak ada. Kita main gasing nak? Tak boleh main dah. Aku nak kena tolong mak aku. Bakar lemang, anyam ketupat dan banyak lagi lah. Baguslah kau ni Mak anak Miss Ali. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Kan? Itu pun tak tahu. Ish, kau ni. Upin, Ipin, jom balik. Jom Ipin. Kata nak main. Ih, Upin, Ipin, dari tadi Opa perhatikan tunduk senyap je. Tak bercakap, tak ceria. Kenapa? Tak sihat ke? Opa, Mak Il kata syurga di bawah telapak kaki ibu. Betul lah tu. Jadi kita orang nak yatim. Tak ada ibu, tak ada syurga lah. Ish, apa cakap ni? Syurga ada untuk semua orang. Asalkan kita buat baik. Dah, jangan nangis-nangis. Jadi syurga kita orang kat mana? Allahu Akbar, Upin, Ipin, dah siap ke? Cepat! Cepat. Terus minta maaf. Sayang apa? Minta maaf, Opa. Minta maaf, Opa. Sayang cucu. Sayang Opa juga. Minta maaf, Kak. Kita orang janji jadi budak baik. Dengar kata. Betul-betul. Yelah. Jom selfie. Amin. Kak, nak juga? Abah, Mak, selamat Hari Raya. Tunggu kita orang di syurga ya. Hai, saya Fizi. Berdirinya saya di sini untuk memohon maaf pada Upin dan Ipin. Fizi tak sengaja tersalah cakap hari tu. Lepas kena cubit dengan Mail, Fizi dah insaf. Jadi, janganlah marah Fizi lagi. Fizi sedih. Fizi, jangan nangis. Kita orang dah maafkan pun. Kita kan sahabat selamanya. Betul-betul. Nah, di situ kita bisa ambil pelajaran bahwa Fizi bisa mengakui kesalahannya, mau mengakui kesalahannya. Fizi meminta maaf kepada Upin dan Ipin kalau telah membuat sakit hati Upin dan Ipin. Jadi tadi Fizi telah melakukan kesalahan yang tidak sengaja melukai hati Upin dan Ipin bahwa tak ada ibu maka tak ada surga. Nah, dari
kesalahan itu, Fizi mau mengakui kesalahannya dan akhirnya meminta maaf pada Upin dan Ipin. Nah, itu dapat kita tiru ya. Kalau misalkan kita punya salah sama orang, segera minta maaf. Nah, dan kita juga bisa ambil pelajaran, kita harus menjaga perasaan orang lain saat kita bermain sama teman, saat kita mengobrol dengan teman, saat berbicara pada orang tua. Kita harus menjaga sikap kita atau menjaga kata-kata kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, setelah ini juga ada video satu lagi tentang meminta maaf juga ya anak-anak pastinya. Disaksikan baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Ibu pergi ke pasar dulu ya. Kalian hati-hati di rumah. Jangan nakal. Siap, Bu. Tenang saja, Bu. Ibu pergi dulu. Dadah. Ayo, Dek, masuk. Kak, beli jajan dong. Kaina nggak pegang uang, Leo. Ya. Oh, tunggu sebentar di sini, Dek. Kamu panggil penjualnya agar berhenti ya. Oke, Kak. Enak. Tapi sudah habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok cepat, Bu? Iya, Ibu hanya belanja sedikit. Masya Allah, Ibu lupa tidak membeli minyak goreng. Mana uangnya habis lagi? Oh iya, kan ada yang di bawah bantal. Loh, di mana uangnya? Kenapa tidak ada? Kak Ina, Leo, kalian melihat uang ibu yang di bawah bantal tidak? Tidak, Bu. Bu. Anu kenapa sayang? Tadi Kaina ambil untuk beli jajan karena kita tidak memiliki uang sepeser pun, Bu.
Maafkan ibu ya, lupa memberi kalian uang jajan. Tapi Kak Ina juga salah karena mengambil uang ibu tanpa izin. Jadi Kak Ina pencuri ya, Bu? Maafkan Kak Ina, Bu. Kak Ina tidak mau mengulangi lagi. Bukan sayang, tapi alangkah baiknya harus izin dulu. Walaupun itu uang milik orang tua kita sendiri. Baik, Bu. Sudah menyaksikan video tentang Kak Ina tadi? Ya, tadi kita sudah menyaksikan bareng-bareng video tentang Kak Ina beserta adiknya dan ada juga mamahnya. Nah, perminta maafannya itu dari siapa ke siapa? Sudah menyaksikan kan? Tadi yang minta maaf adalah Kak Ina kepada mamahnya atau ibunya. Bahwa Kak Ina telah melakukan kesalahan mengambil uang milik ibunya tanpa izin. Nah, jadi kita tidak boleh ya kalau mengambil barang milik orang lain tanpa izin, itu tidak boleh. Jadi kalau kita ingin menggunakan barang milik orang lain, ingin meminjam barang milik orang lain, harus bilang dulu, harus izin dulu sama yang punya, sama yang memiliki. Begitu ya anak-anak. Nah, tadi Kak Ina sudah meminta maaf kepada mamahnya bahwa dia telah mengambil uang milik ibunya yang berada di bawah bantal tadi ya. Walaupun kita tidak punya uang, misal mau jajan seperti itu, tapi juga nggak boleh kalau misalkan mengambil uang tanpa izin. Meskipun itu uang milik mamanya sendiri, kita juga harus izin terlebih dahulu. Nah, itu tadi anak-anak ya. Kita sudah membahas tentang minta maaf. Jadi dapat kita simpulkan, minta maaf itu adalah sebuah ungkapan dari pengakuan kesalahan dari orang yang bersalah kepada orang lain. Nah, kapan kita meminta maaf? Saat kita telah melakukan kesalahan seperti menjatuhkan barang milik orang lain, atau tadi ya mengambil barang milik teman, itu juga sebuah kesalahan. Lalu misal kita berkata yang menyakiti perasaan teman, itu juga merupakan kesalahan yang kita harus segera meminta maaf kepada teman kita. Baik anak-anak, untuk tugas kalian, tuliskan salah satu saja pengalaman kalian meminta maaf kepada teman. Nah, nanti dituliskan pengalaman tersebut di buku tugas tematik. Nah, satu saja ya. Satu saja ditulis pengalaman tentang meminta maaf kepada teman kita. Ya, tidak perlu difoto, nanti dikumpulkan Rabu minggu depan. Itu untuk tugas PKN hari ini. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga berkah dan manfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat belajar dan jangan lupa sholat 5 waktu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.